Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat semua nggih? Nggih. Apakah suara Bu Zara terdengar jelas? Terdengar. Terus jaringannya putus-putus enggak? Boten Bu. Ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini tentang hidup bersih, semua jadi nyaman. Alhamdulillah jika anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap selalu jaga kesehatan, nggih. Jangan lupa makan-makan yang bergizi. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, nah, kita berdoa bersama-sama saja, nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa Rasulullah. Ya Rabbal Alamin. Ayo semuanya speakernya dinyalakan, kita ulangi lagi Mas. Ada yang belum berdoa itu yang pojokan itu siapa namanya itu? Ayo siapa namanya itu belum berdoa ya tadi? Rizal Matio, ayo dinyalakan speakernya. Yusnina. Oh Rizal dah ya. Yuk dinyalakan, berdoa bareng-bareng semuanya. Kameranya juga dinyalakan. Doa lagi, diulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Bagus sekali, hebat anak-anak soleh dan soleha, memang anak-anak 7A dan 7B ini ya. Semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat lancar dan ilmu yang kalian dapat supaya menjadi barokah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan lihat kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Alur pembelajarannya bagaimana? Satu, yang pertama kalian akan mengamati sebuah gambar. Kemudian nanti juga Bu Zara akan kasih lihat video tentang ketentuan toharoh dan perbedaan hadas dan najis. Yang kedua, nanti kalian harus mengajukan pertanyaan ya, dan menjawab pertanyaan itu di LKPD. Nanti LKPD-nya Bu Zara share di grup kelas. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut melalui sumber belajar. Kalian kemarin kan sudah ambil buku, nggih? Nah, boleh lihat di buku, boleh lihat di Google searching ya. Kemudian yang keempat, menyimpulkan data, nanti ada yang presentasi. Yang kelima, mewakili salah satu ya untuk presentasi. Yang harus kalian capai kompetensi dasarnya adalah satu, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian toharoh.
Yang kedua, membedakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, mencontohkan bagaimana itu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalian harus bisa nanti outputnya apa, yaitu kalian harus menyetorkan video 1 tata cara berwudu, 2 tata cara tayamum. Nah itu outputnya, mencontohkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar bagaimana Bu? Kan harus mandi besar ya? Enggak, kalau mandi besar nggak di video. Masa kalian mau di video? Kan nggak mungkin. Jadi hanya video berwudu dan tayamum. Kemudian yang kelima, membiasakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, baik itu menggunakan model discovery learning, metode literasi, kemudian kalian nanti praktek ya, serta presentasi, yang jelas satu, kalian menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, bahwasanya Allah itu suka orang yang suci, suka orang yang menjaga kesuciannya, baik itu dengan berwudu. Nah, tujuannya yang pertama, siswa dapat atau kalian semua bisa satu, menjelaskan apa sih pengertian toharo itu dengan baik. Yang kedua, kalian bisa membedakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi bisa membedakan tata cara bagaimana cara bersuci, bagaimana dari hadas kecil maupun hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci. Yang keempat, mencontohkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan tepat, dengan tertib. Gak oleh habis membasuh muka langsung kaki, itu berarti gak tertib. Yang terakhir, membiasakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib. Dalil-dalil tentang toharo. Ini hanya ada 2 ya yang Bu Zara sebutkan di sini. Yang pertama, surat Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 222. Siapa yang mau membacakan? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau membacakan? Ayo anak-anak, masa anak 7A dan 7B tidak ada yang berani. Ayo angkat tangan. Ayo Rizal. Ayat 4 sampai 5. Artinya setelah bangun dan iya, terima kasih untuk Rizal nggih. Walaupun agak putus-putus tapi bisa untuk membacakan dalilnya. Yang kedua, Zalfa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Iya, terima kasih untuk Zalfa dan juga Rizal tadi ya. Saya bacakan untuk Arabnya nggih. Untuk surat Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor. Kemudian untuk ayat selanjutnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Shadaqallahul azim. Jadi dari kedua surat ini diketahui bahwasanya segala sesuatu ibadah yang akan kita lakukan itu kita harus melakukan yang namanya bersuci dahulu atau tohara dahulu. Jadi sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita melakukan ngaji, sebelum kita melakukan tawaf atau ibadah yang konteksnya itu mau menghadap Allah, kita itu harus dalam keadaan suci karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang suci.
Selanjutnya kita amati gambar berikut ini. Nah, ayo ngaku siapa yang masih pipis sembarangan dan tidak cawi. Ayo, Rizal, ya Zal. Boten, Bu. Oh, atau Amirul, Nizam. Boten. Boten. Menang, boten. Iya, Bu. Bu. Jadi Ade Anta Maulana masih pipis sembarangan apa enggak? Atau masih ngompol? Masa SMP masih ngompol? Nah, jadi dari gambar yang pertama ini itu adalah gambar anak yang suka pipis sembarangan. Alif namanya. Alif suka pipis sembarangan, padahal Islam itu melarang pipis sembarangan karena kebanyakan siksa kubur itu dari air pipis. Nah, jadi jika kalian itu walaupun tidak sembarangan ya, jika kalian di kamar mandi itu sebaiknya bersucinya atau apa namanya cawiknya ya istilahnya itu harus dengan bersih. Jangan sampai air pipisnya itu masih tertinggal. Jadi diguyur dengan baik. Nanti gambar selanjutnya. Ayo silakan. Gambar 1 ini tentang gambar apa? Berwudu. Nah, berwudu itu tertib apa enggak? Kalau enggak tertib berarti sah apa enggak wudunya? Ya, berarti gambar 1 itu tentang anak yang berwudu. Segala sesuatu ibadah itu harus dilalui dengan berwudu. Kemudian gambar 2, kalian lihat gambar 2 itu tentang apa? Mandi. Orang mandi, Bu. Mandi itu termasuk bersuci dari hadas apa? Hadas besar. Iya, hadas besar. Untuk gambar ketiga, gambar tentang apa? Tentang sholat. Tayamum. Ya, betul. Gambar tayamum. Tayamum itu dilakukan jika tidak ada air. Jika tidak ada air. Contohnya di gambar 3 itu ketika kalian melakukan penerbangan di pesawat. Kalian terbang dengan pesawat. Yang namanya di dalam pesawat itu tidak ada air ya. Makanya kalau dalam perjalanan itu boleh pakai tayamum. Tapi kalau kalian melakukan perjalanan dengan mobil bagaimana? Ya tetap harus wudu. Karena apa? Kalau mobil kan bisa berhenti bisa berhenti sewaktu-waktu, nggih? Sedangkan kalau kereta api dan pesawat kan tidak bisa. Jadi gambar ketiga itu betul sekali seperti kata kalian tadi, anak-anakku yang soleh dan soleha, yaitu gambar tayamum. Untuk yang keempat slogannya, siapa yang bisa membaca? Sholat. Yang terlihat Sholat untuk gambar keempat ini adalah slogan sholat tidak bersuci, ibadah tidak diterima. Siapa yang sholat itu tidak pakai wudhu? Ayo ngaku. Rizal, Bu, Rizal. Aldo, Bu, Aldo. Kosok Rizal makne. Sholat tidak bersuci itu ibadah tidak akan diterima. Fokus. Ayo, kalian saksikan video berikut ini. Silakan kalian saksikan. Selamat menyaksikan.
Dari yang kalian amati dan lihat tadi, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Boten. Ayo Zalfa Nafisa, silakan. Tentang macam-macam hadas kecil dan macam-macam hadas dan cara menciptanya. Nah, iya. Bagus sekali pertanyaan dari teman kalian tadi ya. Nanti kalian semua bisa menjawab pertanyaan dari Zalfa tadi dengan kalian melakukan kegiatan di LKPD. Habis ini Bu Zahra share LKPD di grup kelas kalian. Kemudian Bu Zahra kasih waktu 30 menit. Ini nanti saya akhiri, saya buka lagi 30 menit dengan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Paham ya? Jadi nanti videonya, video ini Bu Zahra matikan, 30 menit lagi, Bu Zahra nyalakan lagi, nanti kalian bergabung lagi nggih? Linknya sudah ada di grup kelas kalian, silakan mengerjakan, boleh live dulu, boleh meninggalkan ini dulu, mengerjakan LKPD. Sudah ya, dinyalakan semuanya, kameranya dinyalakan. Waktu 30 menit sudah habis. Nah, ini share screen teman kalian itu ya, kelihatan apa enggak? Kelihatan apa tidak share screen-nya? Kelihatan, Bu. Ayo Zalfa, mikrofonnya dinyalakan Zalfa. Nanti Zalfa akan mempresentasikan hasil dari pengerjaannya. Ya Zalfa ya. Gitu. Jelaskan perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang menyebabkan terhalang daripada menunaikan ibadah tertentu dan menyentuh atau mengangkat Al-Quran. Sedangkan najis ialah semua kotoran yang menghalang dari sholat, tawaf, dan sebagainya. Untuk yang kedua, silakan disampaikan. Langsung. Berikut dibaca. ini yang termasuk bersuci adalah wudhu. Ya. Sebutkan macam-macam hadas dan bagaimana cara mensucikannya. Hadas kecil, cara menyucikannya: 1. Berwudu, 2. Mandi besar, 3. Tayamum. Hadas besar, cara menghilangkannya: 1. Berwudu, 2. Mandi besar, 3. Tayamum. Selanjutnya nomor bawahnya. Sebutkan beberapa dalil tentang tahara. 1. Al-Quran surat Mudatsir ayat 4-5.
yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu dan janganlah perbuatan yang kotor atau dosa. 2. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. 3. Al-Hadits riwayat Imam Muslim yang artinya Allah tidak akan menerima sholat tidak dengan bersuci. Terima kasih untuk Inta dan Zalfa yang sudah mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Untuk yang nomor selanjutnya, Revan, ayo Van, dipresentasikan LKPD selanjutnya. Bunde Bu. Yaitu yang ada di share screen itu. Sebutkan itu. Sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis mughaladzah, cara mensucikannya. 1. Hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Campur air dan tanah secara bersamaan, kemudian letakkan pada yang terkena najis. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Najis mutawasitah, cara mensucikannya. Hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Kita harus menggunakan air mengalir sampai hilang rupa, rasa, dan baunya. Jika air saja tidak bisa menggunakan air mengalir sampai hilang rupa, rasa, dan bau. Jika air saja tidaklah cukup, kita bisa menggunakan sikat, tanah, batu, atau sabun sampai najis tersebut benar-benar hilang dari tubuh atau pakaian. Najis mukhafafah, cara mensucikannya. Hendaklah dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu. Reduskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis. Lap hingga kering. Ampun Bu. Ya, terima kasih, bagus sekali. Ya, terima kasih, kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Terima kasih untuk Zalfa, Intan, sama Revan yang sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD mereka. Nah, bagus sekali ya. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk teman-teman kita dan untuk kalian semuanya, untuk kelas 7A dan 7B yang sudah selesai mengerjakan LKPD hari ini. Tepuk tangan. Dari yang sudah dipresentasikan teman kalian tadi, kalian sudah mengerti ya apa itu tata cara toharo, apa itu ketentuan toharo, cara mempresentasikannya, kemudian bagaimanakah cara bersuci yang baik dan benar. Paham ya? Nggih. 100 semua untuk anak-anakku semuanya kelas 7A dan 7B. Kemudian mana hadas, kalian bisa membedakan bagaimana cara mensucikan najis, bagaimana mensucikan hadas, kemudian apa saja macam-macam hadis dan apa saja macam-macam hadis, apa saja macam-macam najis dan apa saja macam-macam hadas, itu semua sudah kalian pelajari pada LKPD yang tadi kalian kerjakan. Sudah terjawab semua pertanyaan yang telah dikemukakan teman kalian tadi dan sudah kalian kerjakan LKPD yang tadi. Sebagai penguatan, kalian cek tugas individu. Tugas individunya apa? Tugas individunya adalah ini. Jadi sebagai penguatan kalian untuk materi bab ini adalah praktekkan tata cara berwudu yang baik dan benar secara tertib. Jangan lupa doa sebelum dan sesudah wudunya, nggih. Paham nggih?
Nah, kalian praktek kalian di atas dan kirimkan hasilnya pada link di bawah ini. Linknya nanti Bu Zara share di grup kelas kalian, nggih? Bu. Nah, sebagai penguatan tadi itu adalah tugas keterampilan yang ini. Kemudian serahkan tugas individu kalian pada link di bawah ini. Terakhir kapan Bu? Terakhir itu ya pertemuan kita selanjutnya, yaitu Rebu depan, nggih, terakhir itu. Terakhir nggih itu nggih. Nah, kemudian jika nanti di grup kelas tidak ada, kalian bisa mencarinya di grup classroom. Di kelas classroom ya, nanti juga saya share dua-duanya nggih. Untuk pertemuan hari ini ada yang perlu ditanyakan lagi? Buatan. Nah, dikarenakan waktu kita sudah habis, jadi untuk pertemuan hari ini Bu Zara akhiri sampai sini nggih. Pesan saya yang terakhir, jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sebelumnya kameranya dinyalakan dulu. Ya, kameranya dinyalakan, masa sampai ke seragam yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ayo ditampakkan. Imelda, Diana Bila, Hamimah Akbar, EFTV, Erli, Ahnaf, Siti Rohana, Zalfa, Marcelino ganteng, ayo sing jenenge Marcelino ganteng, Siti Rohana, Agus Santoso, yang pakai punya bapaknya atau ibunya, ayo dinyalakan nggih, kamera sama mikrofonnya dinyalakan. Viantika Ambar, di antara Yusnina, alhamdulillah hampir semuanya kelas 7A dan kelas 7B sudah masuk kelas hari ini. Zalfa mana ya? Zalfa sudah dinyalakan ya? Sudah Bu. Oke. Ya, untuk anak-anakku yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha, pesan Bu Zara sebelum akhiri ini adalah tetap semangat dalam belajar, jangan lupa kerjakan waktu. Oke. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka di kelas ya, di sekolah kita segera bertemu. Masa sudah beberapa kali pertemuan kita tidak bertemu. Dari kalian masuk SMP 6 ya, belum pernah ketemu secara langsung. Sudah dinyalakan semua, wes ketok ngarang-ngarang ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian untuk hari ini. Bu Zara akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nggih. Sekarang boleh live. Sudah silakan live nggih. Sampai jumpa lagi. Dah Bu Zara akhiri.